Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-22 daripada hadis Arba'in dengan judul Jalan Lurus Menuju Surga. Baik, kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Bagaimana penilaianmu jika aku telah mengerjakan salat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan sesuatu pun, adakah aku bisa masuk surga?" Jawab beliau, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, bab bayanul liman allazi yudkhilu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah, nomor 15. Keutamaan hadis. Berkata Al-Jurdani, hadis ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan tiang agama karena pada dasarnya suatu perbuatan adalah perilaku hati atau anggota badan. Dari perbuatan-perbuatan tersebut mengerucut atas dua kemungkinan, yaitu dibolehkan atau halal dan dilarang atau haram. Jika seseorang telah melaksanakan yang halal dan menghindari yang haram, maka ia telah melaksanakan perintah agama dan tempatnya adalah surga. B. Penjelasan kata dalam hadis. Rajulan, seorang lelaki yaitu Nu'man bin Qawqal al-Khazai, ia ikut dalam perang Badar dan syahid dalam perang Uhud. Pada waktu ia berbicara, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Rabb yang Maha Agung, tidaklah matahari terbenam kecuali setelah menampakkan kakiku yang pincang ini di taman surga." Setelah syahid, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Nu'man berpraduga baik kepada Allah, lalu ia pun menemukan apa yang diduganya. Sungguh aku telah melihat ia berjalan di taman surga dan kakinya tidak pincang lagi." Ara'aita artinya bagaimana penilaianmu, yakni kabarkanlah aku dan berilah aku fatwa. Al-maktubat adalah solat yang diwajibkan, yaitu solat 5 kali sehari. Ramadan, berpuasa Ramadan, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, maksudnya meyakini kehalalannya dan mengerjakan kehalalan tersebut jika diwajibkan. Sedangkan jika tidak diwajibkan, maka tidak ada dosa jika ditinggalkan. Haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, maksudnya menjauhi semua hal yang haram dengan meyakini keharamannya. Adkhulul jannah, maksudnya bisakah aku masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu memasukinya tanpa melalui proses azab terlebih dahulu. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa manusia di kesesatan dan mengajak untuk menapaki jalan hidayah yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surga. Sesungguhnya jalan menuju surga adalah jalan yang mudah dan Allah telah menetapkan berbagai rambu di dalamnya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa manusia dari kesesatan dan mengajak untuk menapaki jalan hidayah yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surga. Sesungguhnya jalan menuju surga adalah jalan yang mudah dan Allah telah menetapkan berbagai rambu di dalamnya. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap rambu-rambunya, maka ia akan sampai tujuan. Tetapi bagi yang melanggar aturannya, maka ia akan sesat. Rambu-rambu tersebut tentu saja sesuai dengan kemampuan manusia, karena Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Ini semua tertuang secara jelas dalam hadis yang menjadi kajian kita saat ini. 2. Mengharapkan surga. Terlihat pada hadis ini contoh kesungguhan Nu'man untuk mendapatkan surga, dengan berusaha mencari jalan berbagai amalan yang dapat membawanya ke surga. Para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah sebagai bentuk kerinduan mereka terhadap surga. Berikut ini beberapa hadis yang menunjukkan asa para sahabat untuk masuk surga. A.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, kabarkanlah aku tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Rasulullah bersabda, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tunjukkanlah aku suatu amalan yang jika aku amalkan bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Sementara dalam Sahih Bukhari Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan puasa Ramadan dan tidak disebut silaturahim. B. Dari Ahmad, dari Ibnu Muntafiq radhiyallahu an, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di padang Arafah. Lalu aku bertanya, ada dua hal yang akan aku tanyakan kepadamu. Apakah yang bisa menyelamatkan aku dari neraka dan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Rasulullah kemudian menjawab, meski engkau telah menyingkat pertanyaan, namun sebenarnya engkau telah mempertanyakan sesuatu yang agung dan jalan untuk sampai ke sana sungguh jauh. Karena itu penuhilah jawaban dariku ini. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menegakkan sholat wajib, tunaikan zakat yang diwajibkan, puasa di bulan Ramadan. Dan jika engkau ingin melakukan suatu pekerjaan yang disenangi manusia, maka lakukanlah, dan jika orang lain tidak menyenanginya, maka tinggalkanlah. 3. Iltizam atau komitmen terhadap berbagai kewajiban dan meninggalkan yang haram adalah modal inti untuk meraih keselamatan. Para hadis di atas, Nu'man bertanya pada orang yang melaksanakan semua amalan yang wajib saja tanpa menambah amalan-amalan sunnah, apakah bisa membawanya ke surga? Rasulullah bersabda dengan jawaban yang dapat menyenangkan hati pendengarnya, ya, apa yang telah engkau tanyakan tadi sudah cukup bagimu untuk mendapatkan surga. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah sendiri yang telah memberitakannya dari Allah, hadis kursi. Tidaklah mendekat orang-orang yang mendekatkan diri kepada aku seperti orang yang menunaikan apa yang sudah kuwajibkan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan berbahagialah kalian, wahai orang-orang mukmin, dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia berfirman, dan orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surah At-Taubah 112. Diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan ia masuk dari mana saja yang disukainya. Kemudian beliau membaca ayat, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke dalam tempat mulia atau surga. Quran Surah Nisa 31. Yang dikategorikan 7 dosa besar di sini adalah zina, mengkonsumsi minuman keras, sihir, menuduh orang baik baru melakukan zina, membunuh dengan sengaja, riba, dan lari dari medan perang. Walaupun di dalam berbagai hadis lain ada disebutkan dosa-dosa besar selain ke-7 dosa tersebut. 4. Agama ini mudah. Apapun sikap Rasulullah di atas dan dalam banyak hal lainnya menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Juga memperlihatkan bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan beban yang berat, karena Dia telah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 185. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Jadi, semua kewajiban yang disyariatkan Islam itu mudah dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena kewajiban tersebut datang dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Maka bagi manusia yang berakal tidak ada pilihan lain kecuali mendengar dan menaatinya agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. 5. Kejujuran seorang Muslim. 5. Kejujuran seorang Muslim. Sesungguhnya Nu'man radhiyallahu an adalah contoh seorang Muslim yang jujur, baik dalam hatinya maupun perilakunya. Ia tidak berpura-pura takwa dan saleh, tapi ia menyatakannya dengan sejujurnya bahwa ia adalah manusia yang menginginkan keselamatan dan keberuntungan, dan dia menyatakan siap untuk melaksanakan apa saja yang akan diwasiatkan padanya. Kejujuran Nu'man ini semakin jelas terlihat dalam ucapannya dalam riwayat lain. Demi Allah, aku tidak akan menambah dari perbuatan-perbuatan itu sedikit pun. Setelah mendengar jawaban Rasulullah bahwa apa yang telah ia sebutkan cukup untuk mendapatkan surga. Kewajiban yang telah ditetapkan Allah ini akan mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, tapi terasa sangat berat dan susah bagi orang-orang yang telah ditutup hatinya. Allah berfirman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Baqarah 45-46. Sekali lagi, sikap Nu'man tersebut adalah sikap yang jujur. Dan sikap ini pula lah yang biasanya ditampakkan oleh mereka-mereka yang hatinya syarat dengan keimanan. Jiwanya dipenuhi keyakinan. Tidak ada sedikit pun keraguan atau nifak di dalamnya. 6. Zakat dan haji merupakan kewajiban. Sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam dan memiliki manfaat tersendiri dalam Islam. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Taubah 103. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah berkata kepada Muaz ketika hendak mengutusnya ke Yaman, katakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat terhadap mereka, diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Demikian halnya haji. Allah berfirman, haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu di alam semesta. Quran Surah Ali Imran 97. Rasulullah bersabda, wahai manusia, telah diwajibkan bagi kalian ibadah haji, maka berhajilah. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, komitmen terhadap dua rukun ini adalah suatu kewajiban dan merupakan syarat terpenting agar selamat dari neraka dan masuk surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Ibnu Muntafiq bertanya kepada Rasulullah perihal perbuatan yang bisa membawa ke surga. Maka Rasulullah menjawab, bertakwalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Sementara Nu'man tidak menyebutkan secara spesifik seperti ia menyebut sholat dan puasa. Mengapa demikian? Karena saat Nu'man bertanya, mungkin zakat dan haji belum diwajibkan. Atau karena Nu'man memang tidak diwajibkan melaksanakan dua ibadah tersebut lantaran terlalu fakir dan tidak mampu menunaikan. Bisa juga karena haji dan zakat sudah masuk dalam ucapan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Lantaran ucapan ini mencakup semua kewajiban yang ada. Bagaimanapun, haji dan zakat adalah sesuatu yang halal dan wajib dilakukan dan haram untuk ditinggalkan. 7. Kepentingan sholat dan puasa. Sholat. Terungkapnya pertanyaan perihal sholat wajib tersebut sesungguhnya menunjukkan secara jelas bahwa sholat adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa para sahabat dan sesuatu yang mereka pandang penting karena sholat adalah tiang agama dan bukti bagi seorang muslim. Mereka menunaikannya 5 kali dalam sehari semalam dengan menjaga semua rukun, syarat dan adabnya serta berbagai hal yang sunnah. Rasulullah bersabda, puncak dari perkara ini adalah Islam. Barang siapa yang masuk Islam maka ia akan selamat. Tiang dari Islam adalah sholat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang sholat dengan sholat kami, menghadap kiblat kami, makan sembilan kami, maka adalah orang muslim yang menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika kalian melihat seseorang yang selalu melazimkan diri ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa ia adalah beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat, karena kedudukan sholat bagi agama sebagaimana kedudukan kepala bagi badan. Hadis riwayat Tabrani. Hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat. Telah banyak hadis yang memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut mengarah kepada kekufuran. Berikut misal hadis-hadisnya. Yang memisahkan seorang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Perjanjian di antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia sungguh telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Shaqiq al-Uqaili ia berkata, sahabat Nabi Muhammad SAW tidak melihat satu perbuatan pun yang jika ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Dan dari berbagai nas tersebut kita dapat mengetahui hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Namun hal itu juga sangat tergantung pada faktor yang mendorong seseorang hingga ia meninggalkan sholat. Jika meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, yakni tidak mengakui bahwa sholat adalah salah satu dari ibadah yang fundamental dalam Islam, maka ia dapat dikategorikan kafir dan murtad sebagaimana kesepakatan semua orang Islam. Meski ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengklaim bahwa dirinya muslim dan melakukan amal-amal yang lain, orang seperti ini perlu diminta untuk segera bertobat dan meralat keyakinan dan ucapannya. Jika tidak mau bertobat maka dikenakan sanksi dengan hukuman yang orang murtad, yaitu bunuh. Juga diperlakukan seperti orang yang murtad, tidak dimandikan, tidak disalahkan, tidak dikuburkan di pemukaan Islam dan tidak saling mewarisi antara dia dan keluarganya. Jika meninggalkan sholat karena malas seraya tetap meyakini bahwa sholat adalah wajib, maka menurut kesepakatan para ahli fikih, orang seperti ini disebut fasik. Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memperlakukan orang tersebut.
Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan solat secara malas karena malas dipenjarakan dan diberi hukuman cambuk hingga ia mau melakukan solat. Jika tetap tidak mau solat, ia tetap ditahan agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat atau menjadi pemicu untuk meremehkan syiar-syiar Islam. Adapun Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang seperti ini diminta untuk bertobat. Jika tetap tidak mau bertobat dan tidak mau solat, maka dibunuh. Kendati demikian, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ia dibunuh sebagai hukuman. Jadi ia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di pemakaman Islam. Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang tersebut dibunuh karena kufur, maka harus diberlakukan seperti orang yang murtad. Pendapat Imam Ahmad ini senada dengan pendapat beberapa sahabat, misalnya Umar, Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dan banyak juga tabi'in yang berpendapat seperti ini. B. Puasa. Puasa menempati urutan kedua setelah sholat. Meski demikian bukan berarti memiliki tingkat kewajiban yang lebih dari sholat. Semua orang Islam sepakat bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam dan merupakan sesuatu yang fundamental dalam Islam. Dan telah banyak hadis dalam pembahasan terdahulu yang menunjukkan hal tersebut, yang karenanya Nu'man menyebutnya secara spesifik setelah ia menyebut masalah sholat. Jika setelah sholat selalu berulang 5 kali sehari dalam kehidupan seorang muslim, maka puasa hanya cukup dilaksanakan setahun sekali selama sebulan. Kala itu seorang muslim menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, melatih diri dengan akhlak-akhlak terpuji seperti kesabaran, kemauan yang kuat, membersihkan diri dari belenggu syahwat dan materi, serta turut merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu sehingga tumbuh sikap untuk selalu membantu. Dengan demikian akan tercipta persamaan dan keadilan. Karena itu, sebagaimana termaktub dalam hadis kursi pula layak disebut dengan semua perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, sedang puasa adalah benteng. Hadis riwayat Muslim. Betul, memang puasa adalah perisai dan dari segala kemaksiatan, benteng dari api neraka, sarana untuk menghapus berbagai dosa dan jalan menuju surga. Berikut sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan semata-mata karena Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, perintahkan aku akan suatu amalan yang memasukkan aku ke surga. Beliau menjawab, puasalah, karena puasa tidak ada tandingannya. Kemudian aku datang lagi yang kedua kalinya, beliau pun berkata, puasalah. Hadis riwayat Ahmad. Hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Semua para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena tidak mengakui kewajibannya adalah kafir dan murtad dari Islam. Mereka ini diperlakukan seperti orang yang murtad karena banyak nas yang jelas-jelas menyatakan bahwa puasa adalah wajib. Adapun bagi orang yang meninggalkan puasa karena meremehkan dan tanpa ada halangan syar'i yang membolehkan ia meninggalkan puasa, maka orang seperti ini adalah fasik dan diragukan keislamannya. Sikap meremehkan seperti ini dapat membawa kepada kekufuran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali Islam dan kaidah agama adalah 3. Di atas ketiganya Islam tegak. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia adalah kafir dan halal darahnya. Ketiganya adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah, salat wajib dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ad-Dailami yang disahihkan oleh Az-Zahabi. Bagi orang yang berbuka tanpa alasannya dibenarkan syariat, maka ia ditahan. Tidak boleh makan dan minum di siang hari hingga usai bulan Ramadan. 8. Tingkatan-tingkatan ibadah. Iman itu dasarnya kesempurnaan. Karena untuk menuju ke surga tergantung dengan keimanan dan tauhid seseorang. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari akhirat, qadar dan qadar, lalu mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka surga adalah tempatnya. Sebaliknya bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan perintah Allah, maka terlebih dulu harus disiksa sebelum masuk surga sebagai balasan dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan tidak ada ilah selain Allah, maka kemudian ia mati dalam keadaan seperti itu, melainkan akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, hanya dia semata, tidak sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya yang diciptakannya dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukan.
Oleh sebab itu beruntunglah bagi mereka yang menggunakan waktunya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah, karena perbuatan ini dapat menghalangi seseorang dari api neraka. Dari Amir bin Murrah Al-Jahmi ia berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasul Allah. Lalu aku sholat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku, puasa di bulan Ramadan." Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat seperti ini, sedang baginda mengapitkan jemarinya selama ia tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini kita bisa dipahami bahwa tujuan pelaksanaan amalan-amalan sunnah hanyalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Seorang muslim boleh meninggalkan amalan sunnah atau hal yang bersifat mubah dan makruh jika dilakukan secara individu. Akan tetapi jika amalan sunnah tersebut ditinggalkan secara massal dan kolektif, misalnya ada satu kampung ramai-ramai meninggalkan satu amalan sunnah, maka menurut para ahli hukum kampung itu harus diperangi sehingga mereka kembali melaksanakan, karena mereka dianggap telah menolak perintah amalan sunnah tersebut. Dengan demikian, jika seseorang meninggalkan amalan sunnah itu sendirian, selama ia tidak menganggap remeh dan keyakinannya tidak menafikan keutamaan dan pensyariatan amalan tersebut, maka ia tidak akan dihukum. Tetapi jika itu disebabkan oleh sikap meremehkan, menafikan keutamaan dan pensyariatannya, maka ia termasuk dalam kategori kufur dan murtad. Orang-orang seperti ini diharuskan bertobat dan dipaksa melaksanakan amalan sunnah. Adapun jika disebabkan karena rasa malas namun tetap meyakini pensyariatannya, maka ia masuk dalam kategori fasik, karena itu menunjukkan sikap meremehkan agama dan berbagai syiarnya. Di samping itu, dengan meninggalkan amalan-amalan sunnah, seseorang muslim juga akan kehilangan pahala yang besar. Disyariatkannya amalan-amalan tersebut adalah untuk melengkapi berbagai amalan wajib yang kadang dilaksanakan dengan tidak sempurna. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan dan benar-benar ingin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah tidak akan meninggalkan amalan sunnah dan juga tidak akan mendekati perbuatan yang dibenci atau makruh, seakan-akan ia tidak membedakan dalam perintah antara wajib sunnah dan mubah atau dalam larangan antara haram dan makruh. Demikianlah kondisi para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak membeda-bedakan apa yang telah diperintahkan atau yang dilarang. Mereka senantiasa komitmen dengan firman Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Asr 7. Semua itu mereka lakukan semata-mata karena mengharapkan pahala rahmat dan keridhaannya. Demikian halnya para tabi'in dan orang-orang yang meniti jalannya, para salafus soleh dan para imam. Sedang para fuqaha sebenarnya hanyalah membedakan dari sisi kajian, yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Juga untuk membedakan perbuatan yang dilakukan orang yang sudah terbebani kewajiban atau mukallaf, apakah sah atau tidak, rusak atau tidak, dan harus diulang atau tidak. Adapun sikap Rasulullah SAW terhadap sahabat yang menyatakan tidak menambah sedikit pun dari perbuatan wajib yang terkesan mengamini hanyalah semata-mata untuk mempermudah, untuk membimbing para pemimpin dan para dai agar senantiasa menanamkan harapan dalam jiwa bawahannya, memiliki sikap lapang dada, lembut, dan untuk menegaskan bahwa Islam datang dengan segenap kemudahannya. Di samping itu, Rasulullah juga tahu persis bahwa seorang mukmin yang benar-benar bertakwa ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amalan yang diwajibkan baginya dengan lapang dada, akan terdorong untuk selalu beriman, akan selalu beribadah dan senantiasa menginginkan keridhaan Allah. Bahkan mereka haus untuk melaksanakan amal-amalan sunnah dan meninggalkan berbagai hal yang makruh, terlebih setelah mendengar hadis kursi berikut. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi matanya dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Sungguh jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Jika ia minta perlindunganku, niscaya aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindunganku, niscaya aku beri perlindungan. Dan jika ia berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah selayaknya sikap seorang muslim yang harus terus memacu dan meningkat menuju kesempurnaan hingga ia terlihat bagaikan prajurit yang tangguh di medan perang pada siang hari dan seakan-akan menjadi rahib yang senantiasa tenggelam dalam kekusukannya ibadahnya pada malam hari. Allah melukiskan mereka sebagai berikut. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Sajadah ayat 16. 9. Halal dan haramnya hanya dari Allah.
Sebagaimana kita tahu bahwa pada prinsipnya keimanan adalah keyakinan terhadap halalnya sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan haramnya sesuatu yang diharamkan Allah. Jika ada seseorang beranggapan bahwa ia bisa mengharamkan apa yang telah ditetapkan halal oleh syariat atau sebaliknya, maka ia telah mencampuri hak Allah dan dianggap keluar dari Islam. Sedang Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang tersebut. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Penyebab turunnya ayat ini karena ada sebagian sahabat yang ingin mengharamkan untuk dirinya sebagian barang yang halal karena zuhud. Maka Rasulullah berkata pada para sahabat bersangkutan, tapi aku sholat dan tidur, puasa dan juga berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 10. Bersumpah untuk melakukan kebaikan. Selayaknya selaku mukmin bersumpah untuk melakukan kebajikan dan segala sesuatu yang mengandung ketaatan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah sumpahmu. Quran Surah Al-Maidah 89. Dan barang siapa bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia wajib mencabut sumpahnya sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada sumpah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun orang yang bersumpah untuk meninggalkan suatu kebaikan, maka sebaiknya ia membatalkan sumpahnya karena perbuatan itu adalah lebih baik baginya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia mendapat selainnya lebih baik dari sumpahnya itu, hendaklah ia memilih yang lebih baik dan membatalkan sumpahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga sebagai pelajaran bagi seorang muslim selalu bertanya kepada ahli ilmu atau orang yang lebih paham tentang berbagai hukum syariat yang belum ia ketahui, baik perilaku apa yang dilarang maupun apa yang diwajibkan, agar ia bisa melakukan setiap perbuatannya dengan tenang. 12. Bagi para pengajar hendaknya memberikan keluasaan terhadap orang-orang yang belajar kepadanya dan selalu mempermudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.